Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin tanggal 9 Januari tahun 2023 adalah Pesta Pembaptisan Tuhan. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai 4 dilanjutkan dengan ayat 6 sampai 7. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak, atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 38. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia yang berjalan berkeliling
sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah "Inilah putraku yang kukasihi". Hari ini kita rayakan pesta pembaptisan Tuhan, suatu peristiwa monumental dalam hidup Yesus, sebab sebenarnya peristiwa ini membuka rahasia besar tentang diri Yesus, yaitu dialah Raja yang diurapi atau Mesias, Anak Allah sesuai nubuat Nabi. Dalam Injil dikatakan bahwa ketika Yesus keluar dari dalam air, maka terbukalah langit dan Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati ke atasnya. Apa artinya? Pertama, turunnya Roh Kudus sebenarnya menandai pengurapan Yesus sebagai Raja atau Mesias. Hal ini ditegaskan lewat maklumat ilahi yang kemudian terdengar dari langit, "Inilah putraku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Maklumat ini mengingatkan kita akan Mazmur 2, yaitu sebuah mazmur yang dinyanyikan pada festival pengurapan atau penobatan Raja di Yerusalem, di mana tertulis ketetapan Tuhan atas Raja yang dinobatkan sebagai anaknya. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini." Tindakan dan ketetapan ilahi ini juga menjadi pemenuhan dari nubuat yang terdapat dalam kitab Samuel, di mana Allah berjanji kepada Daud untuk membangkitkan keturunannya dan mengokohkan kerajaannya
serta mengangkatnya sebagai anaknya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Kedua, peristiwa turunnya Roh Kudus atas Yesus juga menegaskan bahwa dialah hamba Allah yang akan menjadi satu-satunya harapan bagi bangsa-bangsa sebagaimana dinubuatkan dalam kitab Nabi Yesaya. Kepada hamba ini, Allah akan menaruh Roh-Nya yang kudus supaya ia menyatakan hukum-hukumnya. Allah memanggilnya untuk penyelamatan dan pembebasan, untuk menjadi perjanjian bagi umat manusia, dan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Saudara-saudariku terkasih, Yesus sebagai Mesias dan hamba Allah telah menderita, wafat dan bangkit untuk melaksanakan kehendak Bapa, yaitu supaya umat manusia selamat. Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah rela mengutus penyelamat semulia ini. Dalam rasa syukur ini, kita juga ingat akan baptisan kita masing-masing yang menyatukan kita dengan Tuhan dan gerejanya. Kita pun telah diangkat menjadi anak-anaknya. Mari kita merawat rahmat baptisan kita dengan mengikuti teladan Yesus yang datang untuk membawa kasih Allah yang tidak terbatas. Semoga kita menjadi anak-anak yang berkenan kepada Allah Bapa di surga. Semoga demikian. Amin.